Halo kaum intelektual sekalian. Kenapa kalau di Indonesia itu orang bakar dupa atau bakar kemenyan dianggap memanggil roh-roh halus gitu, dianggap musyrik gitu, dianggap mistis gitu, dianggap perdukunan gitu. Tapi ya, kalau orang Arab bakar kemenyan di Mekah, bakar dupa dan lain sebagainya, maka itu tidak disebut dengan musyrik gitu, perdukunan, mistis dan lain sebagainya. Kenapa bisa seperti itu? Jadi kalau saya perhatikan itu ya, mohon maaf ya bagi teman-teman muslim ya, ada semacam standar ganda di sini. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa ada semacam standar ganda? Apa alasannya? Apakah ini dipengaruhi oleh culture itu sendiri? Apakah ini dipengaruhi oleh kesengajaan? Bagaimana secara antropologi? Jadi saya akan melihat dari sudut pandang antropologi ya. Kemudian yang paling menarik adalah apa sih tujuan daripada pembakaran dupa atau kemenyan ini? Kenapa leluhur kita zaman dulu tuh suka bakar dupa atau kemenyan? Benarkah memanggil roh-roh leluhur? Apa bukti secara ilmiah membakar dupa atau kemenyan itu? Apa tujuannya secara ilmiah? Jadi di video ini saya akan mengilmiahkan gitu ya, mengilmiahkan budaya leluhur bangsa kita, termasuk pembakaran dupa dan pembakaran kemenyan. Sebenarnya kalau boleh jujur ya, ini jujur dari antropologi ya, saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya. Saya benar-benar netral, saya tidak beragama Kristen, saya tidak beragama Muslim dan lain sebagainya. Saya benar-benar netral ya. Saya mengambil dari sudut pandang yang paling jujur gitu. Jadi sebenarnya guys, kenapa orang yang bakar kemenyan di Indonesia itu, orang yang bakar dupa dan lain sebagainya itu dianggap menyembah roh-roh halus gitu ya, dianggap perdukunan gitu, dianggap primitif gitu. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu ya, ini semacam standar ganda dan yang paling mempengaruhi itu adalah selain standar ganda karena pengaruh kekuasaan. Jadi mohon maaf ya bagi teman-teman yang nonton video ini ya. Kita kadang berpikir bahwa orang Arab itu lebih mulia daripada bangsa kita. Kita berpikir bahwa orang-orang Arab itu lebih suci daripada bangsa kita. Padahal sama-sama ciptaan Tuhan kan. Kalau kita meyakini bahwa Tuhan itu ada, apakah Tuhan menciptakan manusia itu hanya untuk berkasta-kasta gitu? Oh, orang Indonesia itu posisinya di bawah, orang Arab di sini nggak mungkin lah, nggak mungkin, nggak masuk akal. Tuhan itu kan maha bijaksana. Lalu kenapa Tuhan menciptakan manusia itu berkasta-kasta gitu? Kalau misalnya ada yang mengatakan, oh Tuhan itu kan kadang juga nggak bijaksana gitu. Tuhan kadang juga pilih kasih gitu. Ya Tuhan memberikan semacam penghormatan pada suku tertentu, pada bangsa tertentu. Ini menurut saya itu pemikiran yang tidak bisa diterima dengan akal sehat ya. Jadi seakan-akan Tuhan itu dianggap seperti manusia gitu, punya sifat seperti manusia. Kalau Tuhan itu punya sifat seperti manusia, ya berarti kita bisa jadi Tuhan dong, ya kan? Jadi ini sudah masuk ke ranah keblinger gitu ya, kalau dalam bahasa Indonesia keblinger. Tidak rasional lagi dalam beragama. Harusnya agama itu kan tidak menghilangkan yang namanya rasional. Jadi kalau boleh jujur ya, sangat banyak di Konoha saya perhatikan orang beragama itu makin beragama, makin mendalami agama itu makin tidak rasional, makin tidak logis gitu, makin tidak berpikir kritis gitu. Nah, apakah agama itu didesain supaya penganutnya itu tidak berpikir logis atau berpikir kritis? Ini sudah saya bahas di video saya sebelumnya ya. Silahkan cek di video saya sebelumnya. Jadi kita fokus pada masalah dupa dan kemenyan ini. Jadi alasan yang paling masuk akal itu kenapa kalau Nusantara itu bakar dupa, bakar kemenyan itu dianggap musyrik, dianggap berhala, dianggap menyembah setan gitu ya, menyembah leluhur dan sebagainya. Sebenarnya tujuannya itu ya untuk melemahkan kekuasaan daripada Nusantara ya, kalau boleh jujur ya. Jadi ini ada semacam kuasa. Yang paling berkuasa mengatakan, oh kalian itu menyembah berhala, kalian itu sesat, kalian itu musyrik gitu. Padahal orang-orang Arab menghidupkan dupa gitu, menghidupkan kemenyan gitu, menyalakan kemenyan. Untuk apa? Untuk mengharumkan ruangan ya,
untuk apa, untuk supaya beribadahnya itu khusyuk dan lain sebagainya. Ada berbagai macam cara ya, ada berbagai macam faedah atau manfaatnya gitu. Kalau boleh jujur ya, kenapa Nusantara itu atau kenapa leluhur kita itu zaman dulu menyalakan yang namanya dupa atau kemenyan itu? Apa alasannya? Salah satu alasan yang paling masuk akal itu, ini secara psikologi ya, kalau kita imahkan secara psikologi itu tujuannya apa? Tujuannya biar kita fokus gitu. Fokus karena di dalam otak manusia itu ada otak bernama limbik ya. Menurut penelitian ya, saya akan tampilkan datanya nanti di sini ya. Menurut penelitian, ternyata pembakaran dupa atau kemenyan ini tujuannya itu untuk memfokuskan otak gitu. Jadi kita berpikir ya setelah mencium bau kemenyan dupa itu kita terbawa memori ke masa lampau gitu, lalu kita tenang gitu. Ya, itu yang pertama. Kemudian alasan selanjutnya karena mengurangi yang namanya kecemasan. Ternyata membakar dupa kemenyan itu mengurangi rasa cemas guys, secara psikologi. Itu artinya sama aja kalau misalnya kita jalan-jalan gitu, berwisata. Apa sih tujuan kita jalan-jalan berwisata? Supaya kita tidak depresi gitu ya, supaya kita tidak cemas gitu, supaya kita rileks gitu ya. Healing lah ya, bahasa gaulnya itu healing ya. Nah, bisa aja orang yang bakar dupa atau kemenyan ini seperti orang healing kan. Jadi nggak ada faktor daripada mistisnya gitu, nggak ada faktor daripada roh-roh halusnya gitu ya. Kemungkinan besar kalau saya perhatikan itu ya, sengaja kita disebut menyembah berhala itu karena supaya kita tuh merasa bahwa kita itu primitif gitu ya. Supaya kita tuh meninggalkan budaya kita, itu menurut saya pribadi. Semacam ada tangan-tangan tidak terlihat gitu. Supaya kita meninggalkan budaya kita, supaya kita jauh dengan budaya kita. Nah, kalau kita jauh dengan budaya kita, apa yang terjadi? Kalau kita sudah meninggalkan budaya leluhur kita gitu ya, yang terjadi itu mereka akan menjajah kita secara budaya, digantikan dengan budaya mereka. Ya, katakanlah misalnya nih budaya dari Timur Tengah gitu ya, digantikan ke budaya kita. Nah, ketika budaya mereka kita anut, maka kita akan nurut gitu ya. Kenapa? Karena kita menganggap bahwa budaya kita itu nggak benar gitu, budaya orang lain yang paling benar gitu. Sehingga kita mulai dijajah gitu. Ibarat pohon, kita sudah tidak terhubung dengan akar gitu. Menggantung ya antara pohon dengan akar. Ibarat navigasi, kita sudah kehilangan yang namanya kompas, kalau saya perhatikan. Jadi menjajah suatu negara itu nggak hanya menggunakan fisik, tapi menggunakan budaya juga. Jadi menurut saya ini semacam penjajahan budaya tanpa kita sadari ya. Dan banyak warga Konoha yang tidak sadar hal ini. Mereka memusir-musirkan budaya leluhur mereka. Mereka mengatakan bahwa membakar dupa atau kemenyan itu ya melanggar ketentuan agama gitu. Padahal di Arab kan banyak karena itu tuh dupa kemenyan, nggak ada tuh orang yang mengatakan, "Oh kamu sesat, oh kamu musyrik ya, kamu kafir." Nggak ada seperti itu ya. Jadi menurut saya ini semacam penjajahan sistematis gitu tanpa kita sadari. Supaya kita tidak maju, itu tujuan mereka. Kalau kita tidak maju, maka mereka akan menjajah kita gitu. Secara budaya kita dijajah, semua hal kita dijajah. Ya, pola pikir dijajah, ideologi dijajah gitu. Saya tidak sedang memojokkan agama tertentu di sini ya, tapi yang namanya penjajahan itu kan akan tetap ada gitu kalau kita masih bodoh. Dan ini saya sangat sering ulang-ulang di channel saya ini. Penjajahan itu tidak akan bisa hilang kalau ada yang namanya kebodohan. Jadi penjajahan dengan kebodohan itu seperti bumi dan langit gitu. Ya, selalu berdampingan gitu. Seperti Tom and Jerry gitu. Seperti Upin Ipin lah gitu ya. Penjajahan dengan kebodohan itu seperti Upin Ipin guys. Ya, mereka akan selalu berbarengan. Karena apa? Karena itu tidak bisa dipisahkan. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa kita mau dijajah? Itu yang jadi pertanyaan. Kita sudah sadar dijajah, tapi kita mau dijajah gitu. Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh ajaran-ajaran agama gitu? Apakah dipengaruhi oleh doktrin-doktrin gitu? Apakah dipengaruhi oleh ideologi-ideologi gitu? Apakah dipengaruhi oleh dogma-dogma gitu? Silakan disimpulkan sendiri. Saya tidak akan menyimpulkan ya. Kalau saya menyimpulkan itu artinya saya berpihak. Saya tidak mau berpihak ya. Anda yang harus mandiri secara intelektual. Jadi kalau saya perhatikan itu ya, di channel itu sering tuh ya kalau saya
perhatikan. Kamu kalau ngebahas agama, contohnya misalnya nih ya, kalau saya bahas agama Kristen tuh ya, kamu harus belajar dulu sama Bang Nurseno misalnya. Ya, biasanya saya sering membaca komentar-komentar seperti itu. Ya, saya melihat ya, baik teman-teman Kristen maupun teman-teman Muslim ya, jarang yang mendiri secara intelektual. Enggak semuanya tapi ya, jarang-jarang gitu. Kalau kita mengatakan bahwa kamu harus belajar dulu nih sono sama Bambang Nurseno ya, sama Ustadz Abdul Somad misalnya ya, sama Adi Hidayat misalnya ya, atau siapalah gitu. Ini artinya sama seperti kalau misalnya nih ya, ada orang ngajak kita berantem gitu. Ya, lu bisa ngelawan nggak sama kakak gua? Lu berani nggak sama kakak gua, sama bapak gua gitu. Ini kan nggak mandiri gitu. Kalau lu gentleman ya lawan sendiri gitu. Sama seperti itu guys. Ya, kalau kita bahas tentang agama nih ya, agama Kristen misalnya. Jadi kita itu seakan-akan harus berpatokan pada sosok tertentu gitu ya, pada kaum tertentu atau figur tertentu. Ini kan namanya mengkultuskan ya. Artinya menyembah seseorang gitu. Apa bedanya kita dengan kaum muslim ya kan? Ya, kita sering ngata-ngatain kaum muslim itu mengkultuskan pemimpin gitu ya. Kalau misalnya kita bahas agama muslim, lu harus belajar dulu sono sama Gus Baha misalnya, harus sungkem dulu sono sama Guru Gembul ya, sama Ustadz Alfian Tanjung dan lain sebagainya. Harus sungkem dulu ke sana gitu. Jangan seperti itu guys. Kita harus mandiri. Karena manusia itu kan nggak mungkin selamanya benar, nggak mungkin selamanya salah. Saya juga tidak mengatakan saya selamanya benar gitu. Ya, biasanya kalau saya bahas misalnya nih suatu agama atau suatu topik gitu, saya biasanya akan menyampirkan datanya gitu. Tujuan saya apa? Tujuan saya bahwa ini berdasarkan penelitian. Ada yang meneliti gitu. Ada pihak yang netral gitu yang meneliti ya. Sama seperti ini misalnya nih ya, kita ambil contoh misalnya. Kalau misalnya nih pemilu misalnya. Nah, pemilu ini kan biasanya yang menentukan itu kan KPU. KPU itu dianggap sebagai katakanlah peneliti gitu ya, yang dipercaya siapa sebenarnya yang menang gitu ya, menggunakan penghitungan suara gitu. Nah, kan biasanya tuh ada orang yang mengatakan, kok Prabowo menang ya? Padahal di TP saya itu yang menang Anies loh. Kok Prabowo menang ya? Padahal di TP saya itu yang menang Ganjar. Nah, inilah penting yang namanya penelitian gitu. Ini yang namanya pentingnya KPU gitu. Karena KPU itu kan mau nyorti semuanya gitu. Tidak hanya melihat dari satu sudut pandang gitu, hanya satu TPS gitu. Penelitian juga seperti itu. Makanya kita butuh yang namanya data yang ilmiah. Jadi kita itu masih awam terhadap data gitu. Kalau saya nanya mana datanya, mana bukunya, mana referensinya, biasanya akan gelagapan gitu. Nggak ada data gitu. Bantah-bantah pakai opini gitu. Jadi kalau kita beropini itu sama seperti yang saya katakan tadi itu ya. Di TPS saya itu Ganjar menang kok. Di TPS saya itu yang menang Anies kok Prabowo yang menang. Tapi kan berdasarkan rata-rata itu pentingnya yang namanya penelitian. Ya, makanya kalau saya bahas agama itu saya selalu menyampirkan yang namanya datanya, penelitiannya gitu. Ya, itu artinya saya tidak ngarang gitu. Saya tidak asal nyerocos gitu berdasarkan penelitian, berdasarkan data gitu. Tapi saya sangat sering ya dikata-katain, sok tahu lu ya, tahu apa tentang agama. Lu kan masih muda gitu. Lu masih muda, kok langsung bicara sejarah? Jadi emangnya kalau kita muda nggak bisa baca sejarah gitu, nggak bisa belajar sejarah gitu. Masa kita harus ngalami sejarah itu baru kita uh, bisa bahas sejarah gitu. Sama seperti ini misalnya nih, ya. Orang yang beragama itu bahas tentang surga neraka gitu. Apakah kita harus ke neraka, harus bicara neraka? Enggak kan? Apakah kita harus ke surga, bicara tentang surga? Iya kan? Yang penting ada data. Cuman ya ke surga itu kan biasanya kan nggak ada datanya. Ya, ke neraka itu kan nggak ada datanya. Ya. Mana bukti ilmiahnya nggak ada kan? Tapi kalau saya mengatakan seperti ini, pasti saya kata-kata nanti PKI. Oh, kamu PKI, kamu ateis gitu. Enggak, saya mengajak yang untuk berpikir kritis gitu. Biar kita itu nggak dijajah. Sebenarnya kalau kita renungi gitu ya, kalau saya renungi itu, kenapa kita selalu dijajah itu? Karena kita tidak mandiri secara intelektual. Kita menggantungkan intelektual kita itu kepada orang lain. Padahal kita punya kapasitas otak gitu, kenapa kita nggak mikir gitu? Harusnya mikir dong, dipakai otaknya gitu. Itulah alasannya kenapa kita dijajah oleh bangsa-bangsa Arab gitu.
Kenapa Konoha itu dijajah oleh bangsa-bangsa Arab? Karena kita tidak mandiri secara intelektual, sementara bangsa-bangsa Arab itu mereka mandiri secara intelektual. Di situ letak permasalahannya. Kita tidak pede dengan budaya kita malu dengan budaya kita nggak mau fight dengan budaya kita memusrikan budaya kita. Di situ permasalahannya. Kemudian apalagi penjelasan secara ilmiah, kenapa leluhur kita Nusantara itu membakar yang namanya kemenyan, kemudian dupa, kemudian gaharu gitu. Apa alasannya? Alasan yang paling masuk akal itu untuk mengusir yang namanya zat-zat berbahaya seperti mikroorganisme misalnya, mikroba dan sebagainya. Ada zat-zat kecil yang sangat berbahaya gitu. Sehingga dibutuhkan yang namanya kemenyan gitu. Kemudian mengusir nyamuk gitu ya, zaman dulu seperti itu ya. Biar kita nyaman tinggal di rumah gitu. Karena zaman dulu kan banyak nyamuk ya. Zaman sekarang juga banyak ya, tapi zaman dulu kan nyamuknya lebih berbahaya, yaitu nyamuk malaria. Karena apa? Karena jumlah penduduknya nggak terlalu banyak. Kalau sekarang kan jumlah penduduk sudah banyak. Jadi artinya nyamuk itu sudah menyebar gitu. Kalau zaman dulu kan nggak terlalu banyak penduduk, sehingga apa? Sehingga rentan dengan kematian, yaitu kematian karena penyakit malaria. Jadi ini bukti secara ilmiah ya. Itulah alasannya kenapa ya kalau kita perhatikan rumah-rumah di Nusantara itu rumah-rumah panggung. Kenapa alasannya? Apa alasannya? Untuk menghindari yang namanya pertama gempa, kemudian nyamuk gitu. Jadi itu terbukti secara ilmiah guys, bisa diilmiahkan gitu. Kita aja nggak pede gitu. Kita menganggap bahwa rumah-rumah panggung di Nusantara itu ya dibangun seperti itu ya karena iseng aja mungkin ya. Atau mungkin karena menghirup bahan gitu, atau mungkin karena pemujaan terhadap setan-setan gitu ya, terhadap roh-roh halus gitu, nggak seperti itu guys. Karena apa? Karena uh, menghindari yang namanya gempa dan menghindari yang namanya nyamuk malaria ya. Jadi kalau kita bakar kemenyan itu, bakar dupa itu menghindari yang namanya zat-zat tertentu. Tapi kalau kita bakarnya itu di dalam ruangan, kalau jangka panjang itu ada efek sampingnya ternyata guys. Ya, bisa memicu yang namanya kanker gitu, memicu yang namanya kesehatan gitu, kesehatan makin tidak bagus gitu ya. Jadi jangan terlalu sering ya kalau bakar kemenyan dalam ruangan itu jangan terlalu sering. Sama seperti anti nyamuk gitu, baygon gitu. Kalau kita bakar baygon itu ya terus-menerus itu akan mengakibatkan kita cepat mudiar gitu. Sekali-sekali aja gitu ya. Oke, menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Sekian video ini, terima kasih sudah memahami. Saya kaum intelektual, salam rasional.